Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa alladhi ja'ala ad-dunya darul amali wajad wa ja'ala al-akhirati darul jazaa'i wa ma'ad. Wassalatu wassalamu ala Muhammad uswatan hasanatan lil ibad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanil jihad. Ayyuhal ikhwah, ittaqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan manusia dari sekian banyak calon manusia. Kita bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan manusia yang menjadikan agama Islam menjadi keyakinan hidup kita. Kita bersyukur kepada Allah, dari sekian banyak umat Islam kita diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, dari sekian banyak umat Islam yang dipertemukan dengan Ramadan, kita dikasih kesempatan dan juga kekuatan bahwa kita bisa melaksanakan saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ayyuhal ikhwah, sahabat seiman rahimakumullah. Ramadan adalah merupakan bulan yang istimewa. Allah sediakan akomodasi di bulan ini dengan berbagai macam bentuk keistimewaan. Di satu sisi, bulan Ramadan juga, di bulan ini terdapat 3 pilar Islam yang kita laksanakan secara bersamaan. Di bulan ini kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Di bulan ini kita melaksanakan saum Ramadan. Dan di bulan ini, di akhir nanti, kita bisa menunaikan ibadah zakat. Dengan 3 pilar Islam ini, maka diharapkan kita bisa lulus di bulan Ramadan ini dengan meraih gelar predikat sebagai Idul Fitri, orang yang kembali kepada kefitrahan. Bicara tentang kefitrahan, maka ada 2 hal penting yang akan kita coba kemukakan. Yang pertama ada kata fitrah, dan yang kedua ada kata Idul Fitri. Kata fitrah adalah kata awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengambil sebuah ayat Al-Quran, di dalam surat Sajdah Allah berfirman, huwa ahsanu kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'in mahin fasawwahu wa nafahu fihi min ruhihi summa ja'ala sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah berfirman bahwasanya dialah zat Allah yang telah membaguskan seluruh penciptaannya, dan Allah menciptakan awal penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Allah ciptakan keturunannya dari saripati air yang hina. Setelah disempurnakan penciptaannya, Allah tiupkan ruh di dalamnya. Kemudian Allah ciptakan pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Tetapi sedikit sekali manusia yang bersyukur. Dari penciptaan ini, ada 2 hal penting yang ingin kita garis bawahi. Bahwa sesungguhnya pada saat Allah menciptakan kita, Allah ciptakan kita dari 2 hal yang berbeda. Yang pertama, Allah ciptakan jasadiah kita. Dan kemudian Allah ciptakan ruh, Allah tiupkan ruh dalam diri kita. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bukanlah penciptaan kita secara jasadi, tapi kita akan berbicara tentang kefitrahan ruhiyah yang Allah berikan kepada kita. Kefitrahan apakah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sanggup menjalani hidup sebagai seorang hamba di muka bumi? Maka akan kita rujuk kepada surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 172 bahwasanya pada saat Tuhan kalian mengambil perjanjian dari seluruh calon anak cucu Adam di tulang sulbi mereka, dan kemudian mengambil syahadat kepada diri-diri mereka, bukankah aku ini Tuhan kalian, kata Allah? Semua calon manusia mengatakan, bala syahidna, betul, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ikhwatul kiram rahimakumullah, inilah yang menjadi fitrah diri kita.
fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwa kita, bahwa kita akan senantiasa mengakui ketuhanan Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rasul bersabda bahwasanya seluruh manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Nasrani. Dan orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Majusi. Inilah adalah dua hal penting dalam kita memahami makna fitrah. Ikhwatul kiram, sahabat seiman sekalian. Di samping ada fitrah, ada juga Idul Fitri. Artinya kembali kepada fitrah. Kita akan mengangkat dua hal dalam memahami Idul Fitri ini. Yang pertama adalah Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajah kalian kepada agama Islam dengan lurus. Itulah penciptaan Allah yang telah Allah jadikan kefitrahan manusia di atas penciptaan itu. Itulah agama yang tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah. Itulah agama yang tegak, tetapi sedikit sekali manusia yang mengetahui. Sahabat seiman rahimakumullah, ada fitrah dan ada kembali kepada fitrah. Kenapa kita harus kembali kepada fitrah? Karena Allah hendak menguji kita. Pada saat Allah berfirman di surat Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanal ladina min qablihim fala ya'lamannallahu alladina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah akan dibiarkan mereka manusia mengatakan beriman kepada Allah padahal belum diuji kepada mereka, sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui mana yang benar dengan imannya dan mana yang dusta dengan imannya. Artinya bahwa ujian dunia ini akan diberikan kepada kita oleh Allah setelah kita mengaku orang yang beriman. Dan pada saat kita dengan baik menyikapi ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kefitrahan kita akan terjaga dengan baik. Tapi manakala pelanggaran demi pelanggaran, ujian itu kita labrak, ujian itu kita salah menyikapi, maka terjadi kecacatan-kecacatan di dalam fitrah kita, sehingga ketidattaatan terjadi, sehingga kemaksiatan terjadi, sehingga kerusakan keyakinan di dalam fitrah keimanan kita menjadi rusak adanya. Maka Allah menginginkan kita mengembalikan fitrah kita mengembalikan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita di alam sulbi itu, bahwa dengan menyediakan akomodasi di bulan Ramadan, Allah sediakan syariat saum di bulan Ramadan. Dengan syariat saum itu Allah janjikan ketakwaan kepada kita manakala kita benar-benar melaksanakannya, dan Allah janjikan ampunan kepada kita manakala kita benar-benar melaksanakannya. Dengan ampunan Allah maka bersihlah fitrah kita. Dengan menjadi orang yang bertakwa maka kita kembali menjadi orang yang fitrah tunduk taat kepadanya. Ikhwatul kiram rahimakumullah, di bulan Ramadan ini untuk meraih kefitrahan kita, maka selain kita melaksanakan ibadah saum, tentunya di akhir Ramadan ini kita akan melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Dan zakat fitrah adalah salah satu dari syarat kita bisa merengkuh atau meraih gelar Idul Fitri. Kalau kita bahas secara mendetail bahwa zakat fitrah atau zakat secara istilahi di dalam Al-Mujamul Wasit dikatakan az-zakatu hisatu minal mal wa nahwahu yujibu syar'u badalah halil fuqara'i wa nahwuhum bisyuruti khassah. Zakat adalah memberikan sebagian dari harta atau sejenisnya yang diwajibkan oleh syariat, diberikan kepada orang-orang fakir dan sejenisnya dengan syarat-syarat yang tertentu. Mujamul Wasit. Sementara di dalam terminologi bahasa, di dalam Al-Munawwir menyatakan bahwa zakat memiliki 3 orientasi makna. Yang pertama, zakat bimana at-thaharah, pensucian. Yang kedua, zakat bimakna as-shadaqah, pembenaran. Dan yang ketiga, zakat bimakna az-zaki, subur atau kembang, tumbuh kembang baik. Sahabat seiman rahimakumullah, seiring dengan pemahaman zakat tersebut, maka pada saat syariat zakat itu
disyariatkan kepada kita, maka responsivitas kita dan antusiasme kita terhadap melaksanakan syariat zakat tersebut menjadi ciri dan gambaran betapa kita antusias dan responnya di dalam rangka mensucikan kefitrahan kita, menjadi gambaran dan respon juga antusiasme kita di dalam membenarkan keyakinan di dalam kefitrahan jiwa kita, dan juga memberikan gambaran betapa kita menginginkan tumbuh kembang baik fitrah kita di dalam jiwa, sehingga pada saat kita menunaikan zakat fitrah, betul-betul kefitrahan itu bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dari ibadah saum kita dengan janji ketakwaan dan juga diampuni segala dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram rahimakumullah, semoga di bulan Ramadan ini Allah mengkabulkan ibadah saum kita, Allah menerima ibadah saum kita, Allah juga menerima ibadah zakat fitrah nanti kita, sehingga dua hal itu menjadi penghantar kepada teraihnya predikat Idul Fitri untuk kita orang-orang muslim mukmin yang menjalankan ibadah saum dan menunaikan syariat zakat di akhir Ramadan, sehingga predikatnya menjadi Idul Fitri, kembali kepada fitrah yang selama ini mungkin ada kekurangan dan juga ketidaktaatan dan juga kemaksiatan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kekuatan iman, Allah juga berikan kekuatan kesehatan kepada kita agar kita bisa melaksanakan saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan kita bisa menunaikan ibadah zakat juga dengan sebaik-baiknya. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.